Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Hamid Nasution, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kelas A39. Kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah analisis tren pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pesantren di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan baru dalam sistem pendidikannya, yakni dengan menggabungkan kurikulum keislaman tradisional dengan pelatihan kewirausahaan digital. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mengubah lanskap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya identik dengan kajian kitab kuning, tahlil, dan kehidupan asketik, kini mulai membuka diri terhadap dunia digital dan bisnis daring. Fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa teori perubahan sosial, seperti teori modernisasi, teori konflik, dan teori struktural fungsional. Dari perspektif teori modernisasi, perubahan ini mencerminkan proses adaptasi pesantren terhadap tuntutan zaman. Kehadiran internet, media sosial, dan sistem ekonomi digital telah menggeser kebutuhan masyarakat dari sekadar transmisi ilmu keagamaan menuju kemampuan berwirausaha dan berdaya saing secara ekonomi. Pesantren yang dulunya dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional kini bertransformasi menjadi institusi yang modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Santri tidak hanya diajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga keterampilan membuat konten digital, manajemen bisnis, hingga strategi pemasaran daring. Ini menunjukkan bahwa pesantren tengah menempuh jalan modernisasi tanpa meninggalkan akar tradisionalnya. Sementara itu, teori konflik menggarisbawahi bahwa perubahan ini berpotensi memunculkan ketegangan internal dalam struktur pesantren, terutama berkaitan dengan distribusi otoritas. Dalam sistem pesantren tradisional, kiai adalah pusat otoritas tunggal yang menentukan arah pendidikan dan kehidupan santri. Namun, dengan munculnya bidang-bidang baru seperti pelatihan kewirausahaan digital, muncul pula figur-figur lain yang memiliki otoritas praktis seperti mentor bisnis atau pelatih digital. Hal ini berpotensi menggeser posisi kiai dalam beberapa aspek, meskipun kiai tetap dihormati sebagai pemegang otoritas keagamaan utama. Ketegangan bisa terjadi jika orientasi pesantren lebih condong kepada arah ekonomi dan mengabaikan kedalaman spiritual serta ilmu Islam klasik. Teori struktural fungsional menyoroti bagaimana pesantren berusaha mempertahankan stabilitas sosial dengan menyesuaikan fungsi-fungsinya. Dalam kerangka ini, pesantren tidak lagi sekadar sebagai lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai agen mobilitas sosial ekonomi. Dengan mengajarkan kewirausahaan digital, pesantren memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan santri untuk mandiri secara ekonomi setelah lulus. Ini memperkuat peran pesantren dalam menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi umat Islam. Selain itu, fungsi dakwah juga diperluas melalui media digital, menjadikan santri tidak hanya berdakwah di masjid atau majelis, tetapi juga di platform media sosial. Perubahan orientasi pendidikan di pesantren juga memiliki implikasi besar terhadap struktur otoritas keilmuan Islam. Otoritas tradisional yang berbasis pada sanad, hafalan kitab, dan penguasaan ilmu keislaman kini mulai berbagi ruang dengan otoritas baru yang berbasis pada keberhasilan dalam dunia digital dan bisnis. Figur seperti santri yang sukses membangun usaha online atau influencer muslim yang aktif di media sosial mulai mendapat tempat dan pengaruh yang besar di masyarakat. Ini menandai proses pluralisasi otoritas, di mana otoritas keilmuan tidak lagi dimonopoli oleh satu pihak, melainkan tersebar ke berbagai aktor yang memiliki keahlian dan pengaruh, baik di bidang agama maupun non-agama. Tetapi, pluralisasi otoritas ini tidak selalu bersifat negatif. Justru, jika dikelola dengan baik, hal ini dapat memperluas jangkauan dakwah Islam dan memperkuat peran pesantren dalam kehidupan modern. Namun, perlu ada upaya serius untuk menjaga kualitas keilmuan Islam agar tidak tereduksi oleh semangat pragmatisme ekonomi. Kurikulum kewirausahaan digital hendaknya tetap dilandasi oleh nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebermanfaatan. Kiai, ustadz, dan pengelola pesantren
perlu menjadi pengarah agar inovasi yang dilakukan tidak keluar dari tujuan utama pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak dan ilmu. Dengan demikian, tren penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital merupakan bentuk adaptasi pesantren terhadap perubahan sosial yang tak terelakkan. Melalui lensa teori perubahan sosial, kita bisa melihat bahwa transformasi ini adalah respon terhadap modernisasi, sumber ketegangan yang potensial, sekaligus upaya mempertahankan fungsi sosial keagamaan dalam konteks baru. Implikasinya terhadap otoritas keilmuan Islam sangat signifikan karena memunculkan bentuk-bentuk otoritas baru yang bersifat lebih inklusif dan multidimensi. Tantangannya ke depan adalah menjaga keseimbangan antara warisan tradisi keilmuan pesantren, semangat inovasi digital yang terus berkembang. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.